Kalau itu pasti terkait dengan feeling dan instingnya Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, kenapa saya diminta di situ. Tapi mungkin yang membuat beliau kemudian memutuskan saya itu karena saya sudah bergabung dengan beliau itu dari tahun 2020. Ya, saya sebetulnya kan sampai sekarang masih dosen IPB. Ya. Saya dulu belajar S1 di hama penyakit. Sekarang sudah berubah namanya menjadi proteksi tanaman. Nah, kemudian tahun 95 saya berangkat ke Jerman untuk mengambil S3. Kemudian sampai di Jerman, di Bonn, ijazah saya dikirim ke pusat setaraan ijazah di Bonn itu, kemudian diakui setara dengan lulusan Jerman. Kita ketahui bahwa pendidikan di Jerman itu kan tidak sama seperti di Amerika. Di Amerika itu ada BSc, ada MSc, S2 ya, kemudian doktor. Kalau itu pasti terkait dengan feeling dan instingnya Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, kenapa saya diminta di situ. Tapi mungkin yang membuat beliau kemudian memutuskan saya itu karena saya sudah bergabung dengan beliau itu dari tahun 2020. Saat itu sebetulnya beliau masih Menteri Pertahanan dan ada program food estate. Dan saya hadir di Kementerian Pertahanan sebagai ahli pertanian, kan? Karena untuk membangun pertanian dalam area luas pasti akan sangat dibutuhkan ahli perlindungan tanaman atau proteksi tanaman. Karena salah satu kendala dalam mempertahankan produksi pertanaman kan bagaimana agar pertanaman tersebut terhindar dari serangan hama dan penyakit. Nah, ketika masuk di era Pilpres, Pak Prabowo meminta Pak Rahmat Pambudi menjadi ketua tim pakar untuk menyeleksi siapa saja yang bisa membantu beliau di dalam menyusun visi misi, dan kemudian akhirnya saya menjadi salah satu orang dari 6 yang menjadi anggota tim pakar untuk menyusun visi misi. Jadi tim pakar itu hanya 6. Nah, pada saat mendiskusikan program-program, beliau meminta agar program makan siang saat itu menjadi program unggulan, dan kemudian harus dibuat rencana-rencana, mekanisme dan sebagainya, termasuk sebetulnya diminta untuk membuat pilot project. Nah, dari 6 orang itu sayalah yang meminta kepada Pak Prabowo untuk diberi kesempatan melaksanakan pilot project, dan waktu itu ada 4 orang pilot project yang melakukan, salah satunya saya, tapi dari tim pakar itu hanya saya saja. Dan kemudian dari pilot project yang dilaksanakan, kemudian keluarlah ide-ide yang lebih operasional terkait makan bergizi, termasuk membuat satu badan khusus yang menangani pemenuhan gizi ini. Dan saya waktu itu tidak pernah berpikir bahwa saya yang akan ditunjuk. Saya hanya setiap kali diskusi selalu menyiapkan bahan dan kemudian memberikan masukan-masukan kepada Pak Prabowo saat itu ya. Dan kemudian ketika tiba saatnya menentukan siapa yang akan memimpin, beliau tiba-tiba nanya saya, sanggup nggak gitu. Jadi kalau ditanya begitu kan saya bilang, saya kalau diminta pasti saya laksanakan.